AI. Em, karena ini episodik ya istilahnya tuh nggak ada sambungannya workshop ini. Jadi lebih kepada bagaimana kita membuat artikel konseptual paper yang kalau Bapak Ibu punya waktu seharian gitu kan, itu bisa kelar gitu. Ya, ini terutama buat teman-teman dosen muda yang pengen bikin rekam jejak gitu. Jadi langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah pendidikan terakhir Bapak Ibu tentang apa sih ya yang baru S2 atau yang sudah S3 kira-kira em, apa gitu. Bidang bidang keilmuannya apa ya itu harus konsisten. Nah, em, kenapa teman-teman yang senior pun terutama yang belum ke GB memerlukan rekam jejak yang bersih yang sesuai dengan bidang S3. Karena berdasar pengalaman saya ya mereview eh, mungkin udah seratusan lebih ya proposal LK maupun ke GB, banyak dari para pengusul itu memiliki rekam jejak buram. Rekam jejak buram itu artinya, tapi mungkin nggak bisa disalahin ya Prof. Winarto ya, karena bidang kepakaran tuh baru 1 tahun terakhir ini gitu. Banyak dosen yang terutama yang LPTK itu risetnya tuh ada yang pendidikan, ada yang bukan pendidikan, masih kacau beliau gitu kan. Nah, bidang kepakaran baru tahun ini ya. Jadi Bapak Ibu ada yang memang udah dari awal memfokuskan diri ke topik tertentu, tapi ada juga yang chaos gitu. Nah, ini bagian dari kita membangun reputasi gitu. Ya, reputasi keilmuan kita. Gitu ya, Bapak Ibu. Saya percaya ini teman-teman semuanya dari berbagai macam latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Saya bukan ahli semuanya ya. Jadi pura-puranya saya tahu aja ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan banyak menggunakan AI. Bapak Ibu terserah mau pakai AI apa. Cuman saat ini saya menggunakan Copilot. Copilot itu bawaannya Microsoft ya. Dan salah satu masalah terpenting dari penggunaan AI adalah salah satu, ada dua ya. Yang pertama adalah em, humanizer ya. Jadi Bapak Ibu harus punya humanizer bagaimana hasil AI itu dihumanize, diorangkan gitu. Supaya tulisan kita nggak nggak karya si robot itu. Beberapa jurnal, beberapa jurnal terutama internasional apalagi yang Scopus itu udah pasti. Tapi mungkin kalau jurnal-jurnal nasional nggak begitu ya Bapak Ibu. Jadi mereka masih mau terima karya AI gitu. Nah, ini konseptual paper agak susah dijual di Scopus, kecuali Scopus yang memang harus berbayar dan Scopusnya itu em, bukan dari penerbit yang ranking 1 gitu ya, ranking 2. Kemudian yang kedua adalah persoalan penggunaan AI itu mencari yang tepat, mencari apa sih namanya sitasi ya, Bapak Ibu, sitasinya itu PR banget gitu. Eh, di kelas-kelas saya membekali mahasiswa em, menggunakan AI, tapi juga bagaimana sitasi yang susah didapat itu bisa ada gitu. Cuman menjadi masalah ketika ada penggunaan sitasi salah ya, apa istilahnya pakai fake gitu. Jadi seolah-olah ada, padahal tidak ada itu juga tidak disarankan ya. Tapi setidaknya asal tahu aja. Bapak Ibu, kita akan mulai. eh, Bapak Ibu udah punya contoh, punya satu topik ya, satu topik bidang kepakaran. Saya S3 saya pemasaran, kemudian saya banyak riset di pariwisata. Nah, pariwisata ini banyak banget kan. Pariwisata itu kalau saya ngomongin jenis-jenis pariwisata ya ada yang disebut dengan ekoturism, geoturism, ada yang berkaitan dengan volcanoturism dan seterusnya ya. Nah, bab itu artinya kan saya udah mulai mengerucutkan. Nah, dalam hal ini saya mau ngomongin soal misalkan ini kan lagi rame nih bencana ya, bencana
di Aceh, di Sumatera Barat, di Padang, Sumatera Utara juga. Terus kemudian ada juga di Jawa ya, ada letusan Semeru. Terus di Bali juga banyak banjir bandang, di tempat-tempat yang lain juga banyak. Nah, em, orang datang karena penasaran, ya. Bahkan dari luar kota datang ke tempat bencana. Ada yang karena memang pengen jenguk, ada sanak saudara, ada family di kota yang terjadi bencana itu. Ada juga yang memang mereka pengen datang ke sana, pengen lihat-lihat aja ya. Itu yang disebut dengan eh, Prabowo belum lama bilang wisata bencana gitu. Istilah itu sebetulnya bukan istilah baru, udah lama banget sudah ada gitu. Dan yang ketiga, orang datang ke sana untuk volunteer. Jadi, Bapak Ibu, sebentar ya, kita akan mulai, yang akan saya buka ya, pertama ada Google Scholar, yang kedua saya menggunakan AI-nya Copilot, Bapak Ibu barangkali bisa eh, mulai dibuka ya. Terus saya buka juga kompas.com ya Bapak Ibu, atau terserah mau Tempo, Detik atau apapun. Terus ada juga Google biasa ya Bapak Ibu. Ada Google Scholar, ada Google biasa. Jadi untuk membuat eh, sebentar, saya share screen. Bu Risa ini direkam ya. Nanti Bapak Ibu bisa minta ke Bu Risa untuk rekamannya. Yap, sudah, Prof. Oke. Bapak Ibu bisa nonton doang, bisa sambil catat-catat, bisa juga sambil mengerjakan ya. Em, ini kan tujuannya conceptual paper bisa untuk eh, Bapak Ibu bisa nulis dalam bahasa Inggris, bisa juga nulis dalam bahasa Indonesia. Nah, saya akan nulis dalam bahasa Indonesia aja ya. Misalnya begini, kita penggunaan AI itu kaitannya dengan ini ya, sebentar, sebentar. Saya jadi linglung nge-share gimana? Oke, bisa. Bapak Ibu, ini saya mau ambil di Google ya. Misalkan gini, bahasa Inggris factors to influence tourist visit intention to disaster destination. Saya nggak tahu penelitian ini sudah ada atau belum, tapi saya, Bapak Ibu barangkali bisa sempat menulis atau screenshot ya ini. Nah, ini ada AI mode, ada all, ada image. Saya buka image. Ini kira-kira ya barangkali ya ini si Google memilihkan kerangka-kerangka teori yang dari berbagai macam riset yang berkaitan dengan barangkali ya kembali lagi saya bilang barangkali yang berkaitan dengan bencana ya disaster bencana. Nah, eh, katakanlah saya ambil beberapa di sini. Ini saya copy. Lalu saya kalau di misalkan saya buka selain Copilot saya buka Copilot itu terbatas ininya ya apa sih namanya gambarnya yang bisa dimasukkan. Tapi saya coba pakai ChatGPT. ChatGPT ini bisa lebih dari 10 Bapak Ibu. Saya ambil yang Scholar GPT. Oke, ini saya masukkan satu, lalu pergi lagi. Bapak Ibu terserah ya, ini bisa eh, kalau bisa sambil bekerja nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa, nanti bisa diminta rekamannya. Oke, sekedap. Tadi kemana? Ke sini ya. Dua.
Mana lagi kira-kira ini ya. Kita bisa 3, 4, 5, 6, 10, terserah Bapak Ibu. Saya coba optimalkan dulu ya. Ini untuk membantu si AI kita mengenali gitu. Jadi kita membuat rekam apa memperkenalkan diri kita gitu. Ya, saya ambil 5 misalkan gitu ya. So, pelajari gambar kerangka, gambar-gambar kerangka teori terlampir. Misalkan ya, saya mau membuat conceptual paper tentang perilaku turis berkaitan dengan wisata bencana. Saya tambahin ya, Indonesia negeri bencana. Di sini saya tuliskan bencana, misalkan ada letusan gunung berapi, terus apa? Gempa bumi, terus banjir bandang, eh, longsor, negeri bencana alam ya. Oke, buatkan outline terdiri atas 5 bagian. Ya, coba saya buat seperti ini dulu ya, Bapak Ibu. Em, saya enter, kira-kira jawabannya kayak gimana? Nah, seperti ini. Oke. Nah, terus Bapak Ibu, saya tadi lupa bilang, ini bisa direvisi, sebentar, bisa tulis di sini ya, revisi. Konseptual paper terdiri atas 10.000 kata dalam bahasa Indonesia. Oke, 10.000 kata dalam bahasa Indonesia. Kalau kita ingin merujuk teori tertentu bisa kita pakai. Ya, misalkan ini saya lagi bermain-main dulu dengan kata-kata, dengan apa prompt ya. Oke. Nah, saya mau ini kan sudah ada prompt, sudah ada outline-nya ya. Revisi outline sebentar. Paper terdiri atas 5 bagian. Tadi udah diminta 5, tapi dia tetap mintanya 7. Dia ngasihnya 7. Saya mau tetap 5 bagian. Eh, Kaitkan dengan psikologi bencana. Misalkan ya, terus kemudian kaitkan juga dengan apa kasus misalnya ya apa kaitkan dengan MBG misalkan ya Bapak Ibu, jangan khawatir, jangan takut membuat, namanya kan ini konsep ya, konseptual. Bagaimana dengan MBG makan bergizi gratis bagi korban bencana? Oke. Ya, judulnya sudah ada. Kalau kita setuju judulnya,
Bisa diambil, kalau tidak setuju kita bisa minta lagi. Kurang lebih seperti ini ya, Bapak Ibu, cara bikin outline. Jadi kita nggak langsung papernya diminta nggak gitu, tapi step by step. Oke, revisi selalu kalau tujuannya untuk merevisi kita tulis minta revisi. eh, Buatkan sebaran jumlah kata untuk setiap bagian. Total paper, total jumlah kata adalah 10.000. Let's say begitu ya. Oke. Dengan outline di atas, apakah ada alternatif atau eh, buatkan alternatif judul? Oke, sambil menunggu judul, dia mikirnya agak lama. Mungkin susah ya bikin judul. Ini saya copy sebentar. Dari sini ya, pendahuluan. Saya lebih seneng copy paste, Bapak Ibu. Sebetulnya lebih gampang pakai copy ini ya, klik copy. Tapi saya pilih mendingan ngeblok itu copy paste. Kenapa? Karena kalau menekan tombol copy itu suka ada bintang-bintang segala rupa gitu. Dan itu tuh kita nggak menghapusnya itu riweuh banget, PR banget. Nah ini judulnya banyak banget. Buatkan dua judul terbaik. Bukan buatkan ya, pilihkan untuk conceptual paper. Oke, saya ambil yang kedua lah ya. Bapak Ibu bisa tekankan seperti ini. Oke, itu judulnya. Gimana? Bapak Ibu bisa ngikutin ya. Ya, mulai dari, jadi di awal kan udah dikasih judul, tapi bisa saja kita minta judul itu direvisi. Oke, kita akan mulai bekerja, Bapak Ibu. Eh, Pastikan Bapak Ibu, ini ada pendahuluan, di sini ada heading satu, Bapak Ibu. Jadi kita bikin heading-heading biar gampang ya. Nah, ini untuk memunculkan yang ada di kiri ini navigation, saya mulai lagi dari sini. View navigation. Ya, dia muncul seperti ini. Yang ketiga, heading. Yang keempat, heading. Yang kelima, heading. Udah. Nah, biar nggak sesat, ini kita insert halaman. Sebentar. Udah ya. Lalu diklik di bagian tengahnya. Oke. Nah, Bapak Ibu, untuk saya sarankan untuk konseptual paper kita nulis dari depan ke belakang. Ya, dari nomor satu. Karena biar runut. Berbeda dengan riset-riset empiris ya. Nah, dari sini Bapak Ibu, ini akan saya copy. Oh, punten. Di sini ada daftar pustaka dulu, jangan lupa. Heading. Nah, untuk heading-heading, pastikan ini juga di ini ya, Bapak Ibu. Nanti ini yang jumlah katanya dihapus ya. Ini hanya untuk patokan kita aja.
Eh, Oke. Nah, kita mulai. Sebelum dimulai, saya setting ini dulu, Bapak Ibu. Create style, ya. Jadi dari sini, create style, modify. Kita menggunakan Times New Roman 12, 1,5 spasi, lalu justify, ya. Lalu pergi ke format, paragraf, nonnya ini diganti ke first line, lalu masuk ke 0,7. Terserah mau berapapun ini untuk ini ya, untuk eh, misalkan saya ambil ini, copy ya, Bapak Ibu, kita mulai paste di sini, lalu ini dibikin batas dulu titik. Saya menggunakan kapital ya, biar Bapak Ibu bisa membedakan. Kembangkan outline ini menjadi paragraf, paragraf, gitu ya. Em, Apa namanya? Sitasi dari jurnal-jurnal internasional terindeks Scopus. Oke, terus kemudian sitasi ditulis dalam kalimat. Oke, terus biasanya saya pakai juga gini. Outer indeks Scopus 5 tahun terakhir. Pastikan sitasi dapat ditelusuri melalui Google Scholar. Ya, buatkan daftar pustaka. Nah, ini kita buat dulu, lalu Bapak Ibu bisa langsung copy paste untuk tahap awal ya. Jadi kita kita ngerjainnya itu bisa berkali-kali gitu. Nah, ini kalau mau kita langsung copy paste. 4 ini cukup nggak sih gitu. Kalau saya kok ini dikit amat sih gitu. Ya, saya bilang revisi atau bisa tulis ke sini. eh, Misalkan pilih 10 sitasi ya, misalkan ya. Kalau 4 tadi kok kayaknya dikit banget sih gitu. Tulis aja jumlahnya. Oke. Nah, ini ada nggak masalahnya? Ini masalahnya adalah tidak ada sitasi. Jadi saya akan revisi lagi. Nah, ini diminta 10 ya, tapi dia cuman ada tuh 2, 3, 4, 5 gitu. Saya minta aja revisi, jumlah sitasi harus 10 gitu. Sitasi terdiri atas nama penulis dan tahun terbit. Jadi Bapak Ibu, ChatGPT pun bisa saja sangat ngeselin ya. Kadang mereka pinter, inisiatif gitu, tapi kadang juga nyebelin. Nah, ini saya udah ada belum? Belum ada nih, Bu, Bapak Ibu. Ya, ini masih berupa nama-nama jurnal. Nggak kayak gini. Saya pengennya dia itu ada. Oke. Ini udah ada 10 revisi. Sitasi ditulis dalam kalimat berupa nama penulis dan tahun terbit artikel. Saya percaya Bapak Ibu belum tentu mengalami hal yang barusan saya alami.
Nah, di sini sudah ada nih, ada tahun, ada ini ya. Jadi ini saya akan copy paste beserta ininya ya, Bapak Ibu. Nanti ini ibaratnya pekerjaan level pertama copy paste. Sebelum kita juga ngebahas ya, pendahuluannya nggak harus dihapus, yang ini yang dihapus. Tadi klik style ya. Tadi saya kan tadi udah bikin style baru. Nah, tinggal dihapus begini. Ini daftar pustaka ini saya klik ke heading satu, lalu saya pindahkan ke bawah. Pindahinnya dari kiri sini ya. Nah, nanti untuk yang kedua pun sama. Ada daftar pustaka juga, pindahin ke sini. Gitu. Ini saya save dulu. Oke. Bapak Ibu, untuk yang kedua juga sama. Ini kan tadi dibilang yang ini 2.500 kata, yang ini 1.200 kata. Sebetulnya ini belum tentu 1.200. Ya, bisa saja dia mengkerut ya. Nih, saya contohkan. Tuh, dia cuma 967, nggak sampai eh, 1.200. Nggak apa-apa, Bapak Ibu. Nah, ini juga nanti kita bisa saja minta dia mengembang. Oke, kita ini dulu pindahkan, copy, belakangnya kasih titik. Yang tadi, perintah yang tadi, perintah yang panjang tadi di copy, paste ke bawah. Ini 10, kayaknya mungkin kurang ya, saya tulis 20 citasi. Ya, oke. Kenapa? Karena literatur review ya. Copy. Nah, ini sudah ada, Bapak Ibu. Gampang ya. Seminggu bisa bikin 7, Bu Risa. Siap, Prof. Sambil ngopi-ngopi selesai satu ya, Prof. Iya, tinggal pergi ke kafe sambil nongkrong kan. Satu artikel. Sini ya, kopi. Tapi dipastiin ya, citasinya ada di dalam. Nah, ini saya timpa dulu yang ini. Ini tadi style satu, diklik sampai sini. Oke? Daftar pustakanya kita jangan, nah ini heading satu lalu pindahkan ke bawah. Gitu Bapak Ibu. Sampai sini bisa dong ya. Tinggal udah selesai. Tinggal diikutin aja yang cara-cara tadi. Ya Bapak Ibu tinggal kembangkan aja. Ini sama ya. Ini sekali lagi nanti sisanya Bapak Ibu bisa buat sendiri. Ini yang ketiga. Tinggal nanti Bapak Ibu udah tahu ya bagaimana memparafrase ya, bisa pakai humanizer. Kayak di chat GPT ini ada humanize AI text. Nah, ini tinggal per paragraf atau per bagian bisa di humanize.
sekaligus Bapak Ibu nanti membuat citasinya ya. Saya sarankan Bapak Ibu menggunakan referencing manager software. Nah, ini ada modelnya ya. Nah, modelnya ini sebentar. Ini tinggal di copy paste, cuman oke. Ini kan gambarnya belum sempurna ya. Buatkan diagram gambar kerangka teori. Nah, udah jadi. Tapi saran saya nanti Bapak Ibu gambar ulang ya di apa PPT. Wah, gambarnya kayak gimana nih? Informasi risiko, destinasi, intervensi sosial berpengaruh terhadap Oh, dia pakai konsep SOR ya. Jadi teorinya teori SOR. Jadi eh, kalau saya copy paste ke, jadi Bapak Ibu bikinnya kayak gini. Nah, pasti ini kan tergantung Bapak Ibu punya ini ya, punya modelnya nanti ada yang keluar seperti apa gambarnya. Stimulus, organism. Jadi cara bikin modelnya jangan langsung di sana Bapak Ibu, jangan di Microsoft Word, tapi di sini, respon. Gitu ya. Tinggal nanti di sini teks ada informasi sebentar. Gimana sih? Ini cut, bikinnya seperti ini. Oh, dia cuma dua ya. Seperti itu ya, Bapak Ibu tinggal ngikutin aja di gambar ulang. Karena kalau enggak, kadang gambarnya asal dia. Nah, oh ini gambarnya lebih jelas. Ya, ya tinggal nanti dipindahin ke sini. Begitu. Ya, Bapak Ibu yang nanti akan menjadi sedikit melelahkan itu memastikan sitasi kita, nih kayak gini ya. Eh, sebentar sebelum saya ke daftar pustaka, ini Bapak Ibu udah bisa ya tadi bikin konseptual paper dari sini. Ini yang nggak perlu dihapus-hapusin Bapak Ibu. Jadi artinya kita nggak pasrah menerima dari si ini ya. Kita juga harus tahu mana yang diperlukan atau yang enggak. Oke. Nah ini di bersih-bersih, rapi-rapi. Tadi caranya dari bagian satu pendahuluan sampai akhir ya. Nah ini biar nggak salah Bapak Ibu ini dihapus jumlah katanya. Terus kita kembali ke sini, headingnya biasanya dibikin hitam, bold bisa 12 maksimum. Terus ininya bikin Times New Roman, rata eh rata kiri ya, lalu 1,5 spasi, oke. Nah ini maka pendahuluan semuanya ada di sini sama. Oke.
Begitu. Ini akan sampai ke penutup ya Bapak Ibu. Kalau nanti ada heading 2, ya heading 2-nya diklik kanan, modify, dibikin sama, 12 juga. Ya kalau ada dibutuhkan. Nah, yang tadi yang saya bilang PR itu, Ya, ini sambel. how, Minta, minta dong sini. ini saya copy, lalu saya pergi ke Google Scholar. Nah, ini ada si how, lalu di enter. Nah, ini tinggal di import into Revman ya. Jadi Bapak Ibu punya Mendeley dulu atau punya Zotero atau EndNote, atau cara lain adalah artikelnya kita buka lalu kita masukkan ke dalam Zotero. Ya, ini misalkan kita masukkan ke sini, ini how ya tadi. How how ada di sini, jadi kita pakai di sini klik kanan Zotero. eh, saya pakai ini dulu ya, pakai numbering dulu. Si how-nya ada di sini, how-nya diklik, omit author, enter, nomor satu ya. Ini nanti tentu saja karena saya mulai ngetiknya di masukin citasinya di tengah-tengah, nanti dia bisa berubah ke sesuai nomornya ya. Ini tinggal di ini di add masuk daftar pustaka ya. Kalau udah si how-nya dihapus. Yang lebih gampang lagi, yang lebih ini lagi Bapak Ibu, ininya dihapus. Karena kadang-kadang barangkali ada artikel yang ditulis beberapa kali. Jadi ini di blok, pergi ke home, pergi ke sini, kita sort, ascending. Nah, seperti ini. Jadi A, A gitu ya, yang gampang ya Bapak Ibu. Kadang-kadang nih, kayak si Liu, oh Liu ini tapi dia namanya berbeda ya artikelnya. Ada Michael juga, ini sama, berarti ini satu dihapus gitu. Toh anyway ini nanti akan dihapus semua. Ini hanya untuk membantu kita mengontrol mana sitasi yang udah diganti atau belum. Ini Susanti juga, sitasi yang udah dipakai atau yang belum. Begitu. Gampang ternyata ya. Satu hari, satu artikel bisa Bapak Ibu. Oke. Begitu ya, ini caranya nanti Bapak Ibu bisa lakukan sisanya. Nah, sekarang saya mau tanya-tanya dulu Bapak Ibu barangkali ada yang kurang jelas. Ibu Mila gimana? Baik, Prof. Kebetulan kemarin juga waktu Bima saya Ikut ya? ngerjainnya seperti itu. Oke, Mudah-mudahan aja. siap lolos lah ya. Cuma kendala Hmm. kemarin di sitasi, Prof. Oh, sitasinya. Ya, nggak mau muncul gitu. Saya pakai Mendeley tapi nggak mau muncul. Oke. Em, Bapak Ibu yang lain bagaimana? Semuanya bisa ngikutin? Ada Ibu Arsina Fitriah. Ibu, apa kabar? Baik, Prof. Dari mana Ibu? Saya dari Poltekkes Malang, Prof. Oke, topiknya apa? Topik penelitiannya. Karena saya dokternya di ilmu pangan ya, Prof. Jadi Mm-mm. kemarin membuat formula, Prof. Cuman Oke. masalahnya karena kami ini kan di bawah Kemenkes, Prof. Jadi Mm-mm. nggak bisa ikut BIMA, Prof. Karena tidak eligible Oh, begitu. iya, iya. Ya, But jadi anyway, hari ini kita nggak ngomongin Bima, ya. iya Bima. betul. Cuman banyak manfaatnya, Prof. Kemarin waktu saya menyusun apa namanya ada suatu Nah, penelitian sebenarnya terkait nah, stunting ini. Saya coba kemarin buat seperti Prof itu terbantu banget gitu. Jadi oke. alhamdulillah sampai Alhamdulillah ya. satu jam. Iya. Hmm. Kasih Prof. Oke, good.
Bapak Ibu, barusan kita materinya menggunakan kerangka teori dari penelitian-penelitian terdahulu. Jadi si si AI ini membantu kita ya. Nah, sekarang bagaimana jika kita menggunakan sebuah data yang lain? Misalkan sebentar, tadi si Ibu Arsina sempat ngomongin soal stunting ya. Nah, ini kan isu stunting rame banget. Jadi saya pergi ke Kompas nih ya, misalnya, atau bukan stunting deh yang udah biar cepet ya. Misalkan saya kemarin ngomongin soal sebentar, yang sudah ada lah ya, biar gampang. Oke, sekedap. Di mana ya? Di mana engkau berada? Oh, ini ada isu MBG halal ya. Jadi caranya begini. Saya pergi ke sini, MBG. Tempo hari kan ada isu yang katanya traynya itu ya eh, mengandung apa babi gitu ya. Nah ini nih MBGN dimulai serempak dan 8 Januari. Sebentar. Ini Kompas ada MBG kostum Power Ranger. Jangan-jangan si Kompas nggak menulis tentang MBG halal ya? Nggak ada ya. Jadi saya coba buka Detik ya. Kompas ya kadang ada beberapa isu nasional nggak diangkat gitu karena pertimbangan tertentu ya mereka ya. Coba Detik MBG halal. Rasa susu impor BGN MBG halal nih ya. Tapi ini video. Jadi intinya gini, caranya ya Bapak Ibu setelah artikel-artikel ini muncul, katakanlah ini halal, eh, kita buka, habis kita buka lalu ini udah ada, lalu di klik kanan Bapak Ibu, lalu di print. Jadi, nah habis di save as PDF, lalu dia akan keluar Bapak Ibu, misalkan naruhnya di mana, saya taruh di sini ya, di download, lalu save. Lalu buka lagi, di save lagi. Sehingga, nih ini saya contoh folder yang saya buat, ini artikelnya sebanyak ini, lalu kemudian di merge ya. Merge ini gampang ya, tinggal Bapak Ibu buka misalkan gini, PDF combine gitu ya. Tinggal dibuka aja, lalu artikel-artikelnya di select, lalu di merge, digabung. Oke? Sehingga jadilah seperti ini. Nah, ini seperti ini ya. Jadi kita bisa menggunakan berbagai macam data sekunder untuk bisa membuat conceptual paper. Nah, kembali saya misalkan sekarang saya pakai Copilot, tadi pakai itu ya. Copilot saya mana sih ketutup kali ya. Saya kembali lagi pakai ChatGPT deh.
Nah, ini salah satu kerjaan saya kalau lagi iseng ya, cari topik-topik tertentu. Nah, ini ngomongin, katakanlah ini barusan saya ngomongin MBG halal ya. Lalu saya coba padukan karena belum lama di tahun 2025 ada ngomongin juga soal UMKM halal ya. Mereka harus tersertifikasi. Nah, ini coba saya gabungkan ya. Terlampir adalah kumpulan artikel tentang MBG halal dan UMKM halal sertifikasi. Buatkan outline konseptual paper berdasarkan lampiran di atas, terdiri atas 5 bagian, gitu kan? Kaitkan dengan misalkan pemasaran digital. Nah, Bapak Ibu, saya masukkan salah satu kepakaran saya ya, karena saya orang pemasaran. Oke, sambil menunggu ini ya, jadi dua gabungan bagaimana dia akan menjadi outline. Bapak Ibu nggak harus artikel koran, bisa juga artikel apalah sumber-sumber macam-macam ya. Misalkan data dari BPS atau data dari asosiasi atau laporan-laporan perusahaan, sorry, dijadikan data sekunder untuk si siapa si ChatGPT bekerja. Ini udah semuanya, kita lihat apa yang akan terjadi ya. Oh, oke. Jumlah kata, jumlah 1.000 kata, buatkan sebaran jumlah kata per bagian. Bapak Ibu jangan khawatir dengan typo, jangan khawatir dengan grammar ya saat menulis prompt. Karena apa? Karena ChatGPT paham, memahami gitu. Nih, oke, sudah ada. Sama seperti tadi cara kerjanya. Ya, so jurnal mana yang bisa menolak artikel Bapak Ibu ya untuk conceptual paper. Tapi kembali lagi, em, jurnalnya ya yang memang nggak begitu ketat ya. Tapi yang seperti ini terutama buat dosen-dosen baru untuk memperbanyak Google Scholar. Ini zamannya BKD, terus apa lagi? Ya, Bapak Ibu, sok mangga jika ada yang ingin ditanyakan. Tadi saya udah kasih 2 materi bagaimana membuat conceptual paper ya. Materi pertama berdasarkan kerangka-kerangka teori, yang kerangka teori ya. Terus yang kedua berdasarkan koran, ya artikel surat kabar. Sok mangga, gampang ya sebetulnya. Jadi nggak nggak harus pusing-pusing. Ibu Binti gimana? Bisa mengikuti dari Nanti bahasa mengikuti, Prancis? mengikuti dulu, Prof. Eh, Ya, kalau boleh, boleh tanya, Prof. yes. Jadi saya ada dua pertanyaan. Pertama, kemarin kan saya ikut PDP, ikut juga apply PDP di Bima. Nah, itu saya bikin model pembelajaran baru, akronimnya Prakarsa. Nah, itu kombinasi dari 3 pendekatan teori yang sebelum-sebelumnya udah pernah ada. Nah, itu berarti bisa ya pakai konseptual paper kayak gini, Prof, dalam Bisa, membuatnya nanti. bisa aja, bisa. Kalau saya orang, eh, kalau saya bahasa ya, saya bahasa Prancis terutama itu di Netflix nih, saya baru selesai nonton Emily in Paris ya. Emily in Paris itu bahas, kenapa saya suka karena itu marketing banget ya. Dia kan marketing agent ya. Itu bisa dijadikan conceptual paper, Bu.
ya salah satu topiknya ya bisa diangkat dari situ. Sebenarnya saya bukan latar belakangnya bukan bahasa Prancis, Prof. Saya bahasa Inggris. Tapi Oh, bahasa Inggris, iya, tapi tapi masuk masuk di formasi ini dulu kemarin optimalisasi saya. di prodinya bahasa Prancis. Iya, full bahasa Prancis. Ya nggak full juga sih, 80%, Prof. Ya Selama di Ibu mengajar bahasa bahasa Inggris di prodi manapun nggak apa-apa. Ya, selama sesuai ya. satu Oke, lagi, Prof. good luck Bu Binti. Yang Iya. lainnya bisa semuanya bisa ya. Alright, so Bapak Ibu terima kasih banyak ya. Selamat tahun baru. Hati-hati bakar-bakarannya. Jangan jangan bakar jangan bakar rumah ya. Em, Mudah-mudahan berguna, bermanfaat. Em, Ya, alhamdulillah ini tumben nih sepi nih nggak ada petasan di tetangga. So Bapak Ibu saya pamitan ya. Mohon maaf lahir dan batin. Happy New Year semuanya ya. Pamitan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih. Terima warahmatullahi kasih. Sampai wabarakatuh. ketemu Kasih, lagi ya. Prof. Makasih, Prof. Bapak Ibu, alhamdulillah pendampingan kita lebih kurang 1 jam ya Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Nanti insya Allah akan di-share sama Ibu Fisma rekamannya nanti ke grup pendampingan. Dan saya telah men-share screenshotnya ya. Jadi kita memang bekerja sama.